Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di segmen terakhir sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya, aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk, ya syukuri saja sobat. Karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia, sudah banyak sekali tidak bisa terhitung ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian seperti biasa. Saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Capricorn ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, untuk Capricorn ya, apa yang akan kalian rasakan ya, jadi hari ke depan inilah yang akan kalian rasakan. Kita lihat untuk asmara dulu Capricorn. Capricorn, kartu asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles, itu ada raja ya, raja duduk sedang membawa tongkat sambil memegang koin ya. Terus kartu confirm kalian muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn ya, dimana kelihatannya kalian itu sedang berfokus ya. Kalau saya menangkap sih kelihatannya kalian sedang berfokus, juga terkadang kalian adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan bagaimana menjalankan hubungan asmara sama pasangan ini kelihatannya bisa berjalan lancar ya, sesuai yang kalian inginkan, mungkin secara keharmonisan, secara saling damai, secara pengertian, secara saling menyayangi. Itu yang kalian harapkan di sini. Makanya apa ya? Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa di sini jelas kalian berharap adanya suatu kemakmuran, adanya suatu kepositifan, adanya suatu rasa kebahagiaan yang sedang kalian harapkan di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kelihatannya di sini apa ya, Capricorn ini juga dilanda sebuah masalah ya dalam membina hubungan asmara. Kelihatannya kalian ada beberapa masalah dan itu kelihatannya apa ya, faktornya keuangan di sini. Itu yang saya tangkap ya di sini ya. Terus dikonfirm dengan kartu muncul petunjuk 4 koin ya. Artinya di sini apa ya? Di sisi lain kalian itu gini ya. Kalau saya tangkap energinya, kalian itu sedang berkonsentrasi, sedang berfokus dan ingin menjaga asmara kalian. Katanya seperti itu. Jadi kalian itu tidak mau adanya suatu bentrok sama pasangan, mungkin adanya suatu perselisihan paham sama pasangan. Kalian tidak mau seperti itu. Kelihatannya kalian mau menanggulangi seminim mungkin ketika ada masalah itu, kalian mau memperkecil sebuah masalah. Cuman di sini kalau saya menangkap sih apa ya, bisa dikatakan berhubungan dengan faktor keuangan ini ya, masalah Capricorn ini ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan gini ya, ya apapun itu sobat ya, apapun masalah ketika kalian ingin menyelesaikan, ya kalian harus apa ya, menyikapi itu gitu loh. Harus bisa menyikapi, harus bisa menempatkan pada posisinya. Ya ketika mungkin itu masalah keuangan, ya kalian mau nggak mau ya harus melihat kondisi dan situasi sobat. Kan tidak bisa dipaksakan juga gitu loh. Ketika keuangan kita buruk, kita sama pasangan kita adanya suatu ketidaksinkronan. Ketika kita mendapatkan keuangan yang baik, kita sama pasangan kita baik, ya tidak bisa begitu juga. Ya makanya di sini jelas sebetulnya kalian tuh mau menjaga gitu loh. Ya cuman kalian harus bisa mengontrol ya, dan harus bisa menempatkan suatu masalah. Nah, kira-kira seperti itu ya, agar lebih baik ke jenjang selanjutnya ini untuk Capricorn. Karena saya menangkap di sini jelas sedikit kurang sinkron ya, kurang adanya kesinkronan sama pasangan kalian. Oke, nanti di komentar akan saya deteksi biar lebih jelas mendapatkan suatu jawaban. Ini untuk masalah pekerjaan. Capricorn, kartu utama kalian muncul 9 cup ya di sini ya. Muncul petunjuk 9 cup, itu cup yang sudah tersusun rapi sama seseorang yang sedang lagi duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup. Ini ada 3 cup ya, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan apa ya, Capricorn ini sedang berharap ya, adanya suatu ketenangan, adanya suatu ketentraman, adanya suatu kesenangan ya. Ini kalau saya tangkap sih seperti itu ya. Kenapa saya menangkap seperti itu? Karena jelas di sini kelihatannya problematika yang kalian hadapi ini memang juga muncul ya, selain di faktor asmara ini muncul di faktor pekerjaan ini kalau saya tangkap gitu loh ya. Ini jelas ya, muncul di faktor pekerjaan ini. Mungkin kalian susah mencapai target, mungkin kalian belum bisa mencapai harapan kalian untuk kalian wujudkan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, makanya di sini menggambarkan bahwa kalian itu mempunyai keinginan gitu loh ya. Masih tahap mempunyai keinginan. Nah, ini memang ada 2 sobat. Bisa saja kalian ini masih adanya suatu keinginan ya. Ingat ya, bisa saja ini kalian masih mempunyai suatu keinginan dan bisa saja ini sudah terjadi sama kalian. Ingat ya, bisa saja ini sudah terjadi sama kalian. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan kestabilan, terus adanya suatu kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dalam hati karena bisa mencapai target dan lain-lain. Nah, terus tiba-tiba kalian di sini muncul konfirmasi four of cup, ada 4 cup. Artinya di sini kelihatannya apa ya? Seiring berjalannya waktu, terus yang kalian rasakan di sini, entah kalian yang masih mempunyai kepikiran saja ya, yang masih diangan-angan ataupun yang sudah kalian rasakan, ini tiba-tiba dihantam masalah di sini. Nah, gitu ya. Ini sama-sama loh ya. Ini yang masih adanya suatu pemikiran ya,
juga dihantam sebuah masalah, dalam arti kalian di sini sering dibikin capek, sering dibikin lelah, baik itu secara pemikiran maupun secara fisik ataupun pergerakan di sini. Artinya apa? Ya artinya sama-sama ada sebuah masalah, ada sebuah konflik untuk bisa menuju stabil. Ini kelihatannya kalian masih apa ya, banyak halangan gitu loh. Akhirnya kalian di sini dipaksa terkadang selalu berpikir, selalu ingin menemukan solusi. Nah, kan seperti itu. Cuman saran saya di sini bahwa kalian apa? Harus diberi waktu jeda sobat ya. Apapun itu ya. Memang ketika ada masalah kalian harus memberi waktu istirahat lah. Jangan terlalu diforsir, nanti bisa drop. Karena saya menangkap di sini beberapa zodiak Capricorn ini ada yang drop, ada yang sedang sakit. Ya mungkin dibingungkan lah, kan kira-kira seperti itu. Makanya dikasih jeda. Mungkin ketika masih belum bisa menemukan solusi, ya dibuat santai aja dulu sobat, gitu loh ya. Ya tidak ada salahnya kita apa ya, merilekkan pikiran kita dulu dengan cara mungkin refreshing ataupun rekreasi, kan seperti itu. Lepas dari kepenatan. Kalau secara fisik ya harap dikontrol masalah istirahat. Nah, jam istirahat ataupun jam tidur ataupun jam apa, ya kita harus mengontrol itu semua agar tidak drop. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas apa ya, bisa dikatakan kalau di kartu konflik ini mengatakan baik kalian yang masih mempunyai keinginan ya, ataupun yang sudah mungkin yang sudah merasakan dan tiba-tiba kalian dihantam masalah, akhirnya kalian di sini merasakan adanya suatu pemikiran ya, bagaimana untuk bisa kembali stabil. Itu yang bagi yang sudah merasakan ya, karena sudah dihantam masalah. Nah, bagi yang belum merasakan ya, bisa saja ini kalian makin dibikin apa ya, dibikin selalu berpikir seandainya saya bisa ini, bisa itu, pokoknya banyak sekali lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ada dua di sini. Ada yang masih mempunyai angan-angan di sini bahwa ingin adanya suatu apa ya, kestabilan. Bisa saja yang satunya lagi kalian sudah pernah mengalami kestabilan, sudah merasakan hasilnya, tiba-tiba dihantam masalah dan kalian dibuat mikir. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya apa yang saya maksud ya. Jadi di kartu konflik ini menandakan apapun itu yang saya katakan di kartu utama ini imbasnya gitu loh. Di kartu konflik ini imbasnya gitu loh, bahwa kalian akhirnya selalu berpikir, selalu merenung seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di masalah keuangan Capricorn. Ini kalau keuangan Capricorn muncul kartu utama, muncul petunjuk The Hermit ya. Itu ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, wow, The Tower, ada tower meletus itu ya, ataupun meledak ya. Itu ujungnya tersambar petir, dua orang sempat terpelanting jatuh ini ya. Ini ada suatu energi yang kurang baik ini ya. Oke ya, di kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Artinya kalau masalah keuangan sih saya menangkap apa ya, di sini kelihatannya Capricorn terutama ini ya, di 3 hari ke depan kelihatannya kalian masih adanya suatu ujian-ujiannya gitu loh. Adanya suatu liku-liku, adanya suatu jalan yang terjal, mungkin ibaratnya masih adanya suatu jalan yang gelap ya. Kira-kira seperti itu. Cuma di sini Capricorn disarankan harus tetap semangat ya, harus tetap bersabar dan berusaha. Ya, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar. Itu akan bagus ya ketika kalian melakukan kesabaran, melakukan doa, tetap sama Sang Maha Kuasa, juga melakukan tahap ikhtiar, cari solusi. Ini kelihatannya kan bagus ya. Bisa dikatakan nanti habislah gelap terbitlah terang, kan kira-kira seperti itu. Cuma di sini Capricorn harus disuruh apa ya, perjuangan dulu gitu loh. Karena saya menangkap di sini kelihatannya situ kan bagus ya, kelihatannya kan bagus. Cuman ketika kalian tidak menyikapi dengan intuisi sobat ya, tapi kalian selesaikan secara pemikiran untuk bisa menemukan solusi agar bisa stabil, agar bisa adanya suatu keresikan yang masuk, keresikan yang lancar. Ini akan sulit kalau kalian sikapi dengan logika, karena di sini melambangkan sikapi dengan intuisi, karena jelas kalian tertembak di sini. Nah, ini ya, ini yang menjadi penyakit ya, yang menjadi kunci. Kenapa saya tadi mengatakan ketika kalian masih terpuruk di faktor keuangan, tapi kalian sikapi dengan suatu logika, ini tidak akan pernah nyambung sobat. Karena di sini kalian harus disuruh menyikapi dengan intuisi rasa, lawan energi dengan energi. Ya kan seperti itu, karena jelas di sini ada gambaran buruk ya, adanya suatu tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi di sini banyak apa ya, banyak semeraut gitu loh. Jadi masalah penataan keuangan ataupun secara pemasukan di sini akan rancu sekali, akan ribet sekali gitu loh. Bahkan di sini banyak minusnya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan di sini sobat. Itu yang saya rasakan, makanya kalian kesulitan di sini. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Harus disikapi dengan intuisi, karena jelas di sini bukan alami. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalian sudah memahami apa yang dimaksud alami. Alami itu ya bisa dikatakan ya memang kalian masih ditakdirkan diberi nasib masih sulit. Nah, itu namanya alami. Tapi
yang membuat kesulitan kalian, yang membuat banyak hambatan di faktor kesehatan ini bukan alami, tetapi apa? Tetapi dipaksa sama orang-orang toksik yang tega, yang jahat sama kalian, menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup di sini. Nah, makanya saya mengatakan di sini ada petunjuk the tower, artinya yang sudah kalian susun, yang sudah kalian bangun, ataupun mungkin yang sedang pernah kalian rasakan dulu ataupun kemarin ini kelihatannya akan kacau, itu loh ya. Bisa saja ini apa ya, suatu permasalahan keuangan yang akan datang sama kalian bisa saja terpending, bisa saja akan gagal. Karena di sini jelas adanya suatu penghambat buat kalian ya. Adanya suatu penutupan aura sobat di sini sobat. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, apa yang akan kalian rasakan ya di 3 hari ke depan inilah yang akan kalian rasakan. Kalau di faktor asmara kelihatannya apa ya? Ini kelihatannya energinya masih sangat rumit ya. Tapi untung ya secara penerawangan ini kelihatannya masih bertolak belakang sama secara energi kartu. Kalau secara penerawangan muncul 50-50, artinya bisa saja ketika kalian dihantam masalah dan kalian mau menyelesaikan itu akan menjadi hal bagus, khususnya masalah keuangan kalian. Kan karena di sini kalau saya menangkap sih ribetnya hubungan asmara kalian ini lebih besar di masalah keuangan, sobat. Nah, seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan muncul petunjuk 50-50 ketika kalian bisa mengendalikan keuangan ataupun mungkin ya bisa mengerti lah akan keuangan kalian di sini akan bagus. Nah, tetapi yang 50% lagi ketika kalian nggak mau tahu ya masalah keuangan, pokoknya harus ada uang dan harus tercukupi dan ini dan itu. Nah, di sinilah yang akan menjadikan sebuah konflik nantinya akan belum bisa terselesaikan. Makanya di sini tergantung diri kalian ya untuk Capricorn ya. Ketika kalian ingin menuju stabil, masalah keharmonisan, masalah komunikasi yang baik, saling pengertian, saling menyayangi, kalian harus berani mengontrol diri kalian sendiri ya. Ketika itu bisa kalian kontrol, di sini kelihatannya akan bagus. Nah, kan seperti itu ya. Cuman terdeteksi 50-50, jadi tergantung kalian sendiri. Nah, oke ya. Kalau di faktor pekerjaan di sini jelas ya Capricorn bisa saja kurang diuntungkan ya. Karena jelas di sini adanya suatu apa ya, adanya suatu energi yang buruk juga yang itu berpengaruh di pekerjaan kalian sehingga kalian susah mencapai target ya, susah meraih harapan, apalagi sukses keberhasilan. Di sini kalian selalu dibikin mikir ya. Karena jelas seperti yang saya katakan tadi ya. Ini lebih-lebih yang pernah kalian merasakan mungkin dulu ya ataupun kemarin ini kalau saya menangkap tadi secara petunjuk secara terawangan, kalian sempat merasakan kebahagiaan. Kalian sempat merasakan apa ya adanya suatu kenaikan grafik, tapi tiba-tiba se apa seiringnya waktu berjalan ya, semakin ke sini kalian mengalami kemerosotan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kalian selalu dibikin mikir. Ini kalau secara energi kartu, tapi secara penerawangan ya itu tadi ya. Awalnya sih bagus, cuman kalian akhirnya apa? Adanya suatu minus, adanya sulit mencapai target, susah mencapai perkembangan, apapun itu ya banyak masalah. Memang kalian tertembak. Nah, intinya di situ kalau secara penerawangan. Bagaimana cara untuk agar bisa stabil lagi? Ya, dinetralkan. Sering saya mengatakan ya harus dinetral ketika itu jauh dari logika ya. Jadi bisa dikatakan agak kurang bagus ya untuk Capricorn ya. 3 hari ke depan masih banyak masalah, masih banyak konflik dan harus kalian netralkan agar bisa stabil, agar bisa terwujud apa yang sedang kalian harapkan. Untuk masalah keuangan ini sama ya. Ini hampir saya menangkap apa ya komunitas terbesar Capricorn ini ya. Rata-rata ini akan dikecewakan dengan masalah keuangannya. Kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap semakin hari semakin ada suatu penyusutan, semakin ada suatu penurunan meskipun tidak terlalu signifikan ya. Meskipun tidak terlalu total menurun, tapi di sini semakin hari ada penurunan. Karena apa? Kalau saya menangkap di Capricorn ini antara pemasukan dan pengeluaran ini tidak imbang. Kalian lebih besar pengeluaran di sini, sobat. Kenapa saya mengatakan kecil pemasukan? Karena jelas ada suatu penutupan aura sehingga membuat apa ya? Mungkin rezeki yang semula akan besar itu semakin kecil. Nah, apalagi bisa-bisa itu gagal, adanya keterpendingan dan tiba-tiba gagal. Nah, kan otomatis kalian sendiri yang dirugikan. Makanya di sini kalian digambarkan sama kartu The Hermit ini harus peka secara intuisi, selesaikan masalah secara kepekaan rasa ataupun kepekaan batin, sobat. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi, kalau bisa dinetral, jangan dibiarkan, sobat. Ketika kalian biarkan, ini akan merambat kemana-mana. Karena Capricorn ini kelihatannya dari hari ke depan sedang lagi banyak masalah, entah itu di faktor asmara, faktor pekerjaan, apalagi di keuangan.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi faktor terbesar ya, persentase terbesar Capricorn ya. Ini secara besar ya komunitasnya. Ini akan sulit ya. Bahkan adanya suatu kemerosotan di sini. Ya. Ketika kalian masih merasakan stabil, kok masih didatangi rezeki, katanya Mas Dani banyak kemerosotan. Nah, berarti kalian komunitas terkecil, sobat. Ya ingat ya, berarti kalian komunitas terkecil yang diuntungkan. Mungkin nasib saja kan seperti itu. Ya contohlah 9 katakanlah ada 100 dari zodiak Capricorn ini contoh. Nah, yang 95 orang ini akan kesulitan. Mungkin yang 5 orang saja yang mengalami nasib baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa saja kalian sudah pernah di netral, bisa saja kalian masih belum ada suatu tembakan dan tidak mengena sama kalian. Nah, itu yang 5 orang. Nah, kira-kira kan seperti itu ya gambarannya. Nah, ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apapun itu nanti inilah yang akan kalian rasakan ya di 3 hari ke depan, khususnya kalau asmara terdeteksi 50-50 seperti yang saya jelaskan. Kalau di pekerjaan ini kelihatannya Capricorn lagi kurang bagus ya. Gitu loh. Akan ada suatu hambatan, akan suatu problem yang kalian hadapi. Apalagi di faktor keuangan ini benar-benar secara apa ya? Secara persentase terbesar ini komunitas terbesar Capricorn akan merasakan suatu kerusakan itu seakan-akan apa ya, sulit lancar, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Bisa saja adanya suatu penggagalan-penggagalan, entah masalah deal-dealan apa, dijanjikan masalah keuangan apa, di sini kelihatannya akan gagal. Karena jelas sekali lagi ini bukan murni ya, adanya suatu tembakan black magic dan sekali lagi kalian harus bisa menetralkan. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya next ya, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu, entah nanti resonate, entah tidak, entah ada kecocokan, entah tidak, ya tetap saya kembalikan sama kalian karena saya tidak menyuruh kalian harus percaya, semua kalian sendiri yang menyikapi, ya, sikapi dengan bijak ya, biar apa, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, kan seperti itu ya, apalagi ini bersifat general reading sobat, mengacak kan seperti itu. Terus di segmen terakhir sering saya mengatakan ataupun saya berpesan ketika dihantam masalah tak kunjung selesai, apalagi di luar logika banyak keganjilan. Ya, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan itu agar tidak semakin hari semakin terpuruk? Ya, 2 syaratnya sering saya mengatakan, pendekatan doa, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, sobat, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberikan suatu petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu, karena sering ya ada yang konsul itu memang sudah acak-acakan ya, sudah mengakar dan sudah habis-habisan. Nah, tapi saya salut, biarpun demikian yang konsul yang ingin membuka aura sama saya itu saya salutnya apa? Ya berarti mereka masih mau adanya suatu semangat, masih mau adanya suatu merubah nasib. Nah, kan kira-kira seperti itu. Karena jelas sobat, nasib itu tidak akan pernah bisa berubah ya. Ketika kita sendiri yang merasakan tidak mau merubahnya, sudah tahu, sudah merasakan tapi tidak mau merubah, ya nasib tidak akan berubah secara otomatis. Jadi nasib menunggu kita. Minimal kita ada ikhtiar, insya Allah akan ada suatu perubahan nasib karena apa ya, tindakan atau pekerjaan tidak akan mungkin mengkhianati ketika kita mempunyai niat yang baik. Kuncinya kan di situ ya. Nah, oke ya, untuk sahabat Capricorn sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.